Jenis tes idgham dari sisi kesempurnaan. Yang pertama idgham kamil, yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Ulang lagi, yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna, ya. Ini karena itu secara sempurna sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Contoh di sini kita baca dulu. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi alif lam ini masuk di huruf ro ya. Itu caranya masukkan dimasukkan secara sempurna. Mir rizqillah. Mir rizqillah. Mir rizqillah. Mir rizqillah. Min laban. Min laban. Hal lakum Hal lakum الثواب الثواب من ربهم من ربهم فآمنت طائفة فآمنت طائفة قد تبين قد تبين حصدتم حصدتم بل رفعه الله بل رفعه الله إذ ظلموا إذ ظلموا هدى للناس. هدى للناس. Sama contohnya nih, sama. Tawwabar rahima. توابا رحيما وقد دخلوا وقد دخلوا اضرب بعصاك اضرب بعصاك فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما الطيبون الطيبون وكفر الطائفة وكفر الطائفة أثقلت دعوى الله أثقلت دعوى الله خافضة رافعة حافظة رافعة خافضة رافعة خافضة رافعة عيشة راضية عيشة راضية غفور رحيم غفور رحيم هم الطائفة هم الطائفة yang mim yang gunah ya digunakan mim betulnya. Tidak langsung hammat tapi ham tahan gunahnya dulu. Hammat ta'ifah. Hammat ta'ifah. Ya, dimasukkan ya ke huruf to ya. Jadi ta itu enggak dibaca lagi. Tadi kan dimasukkan secara sempurna. Hammat ta'ifah. Hammat ta'ifah. Yudrikkumul maut. Yudrikkumul maut. Arabiyyan la'allakum. Arabiyyan la'allakum. Yubayyin lana. يبين لنا فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا لا عبرة لمن يخشى. Salam. لا عبرة لمن يخشى. Ulangi 1 2 3. لا عبرة لمن يخشى. Lihat bagian bawah ada catatan idgham kamil selalu ditandai dengan tasydid pada huruf keduanya. Intinya adalah dimasukkan secara sempurna ya. Dimasukkan ini sebenarnya ini contoh-contoh ini tergabung ada dalam pembahasan alif lam syamsiahnya. Ya, di mana di kalimat ar-rahim kan alif lam bertemu huruf syamsiah. Jadi dimasukkan. Tidak kita baca al-rahim. Tapi masuk idgham kan dimasukkan kepada huruf berikutnya sehingga masuk secara sempurna. Tidak boleh kita membacanya dengan al-rahim.
maksudnya sama makhraj dan sifatnya itu makhraj yang lam sama makhraj. Iya, sama makhraj dan Nah, sifatnya. roh ini, Iya, rohnya rohnya kan double ini. kan double. Double ini rohnya. Makanya tasdid. Dan ini contoh dari alif lam syamsiyah yang pernah kita bahas yang lalu ya. Kalau syamsiyah kan alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Syamsiyah itu salah satunya huruf ro. Dan cara membacanya dimasukkan langsung di huruf ro. Di dalamnya juga terdapat hukum idgham bila gunnah. Contohnya seperti nun mati ketemu ro. Ya, mir langsung dimasukkan. Tulisannya min ri. Dibacanya mirri. Dimasukkan secara sempurna. Ya, masuk. Berikutnya nun sama juga nun mati ketemu lam juga itu pembahasan dari idgham bila gunnah. Dua contoh ini min rizqillah dengan min laban ini contoh dari idgham bila gunnah. Dan ini semua masuk dalam pembahasan idgham kamil. Ya, ini kalau ini supaya kita tidak bingung ya. Jadi kalau pembahasan idgham bila gunnah itu pembahasan dari pembahasan nun sukun dan tanwin. Kalau dilihat idgham dari sisi pembahasan apa tadi kesempurnaan itu namanya idgham kamil. Jadi itu idgham kalau ditanyakan apa hukum apa ini? Hukum idgham. Idgham apa maksudnya? Dilihat dari sisi apa? Kalau dilihat dari sisi nun sukun dan tanwin itu namanya idgham bila gunnah. Tapi kalau dilihat dari pandang pembahasan idgham dari sisi kesempurnaan itu namanya idgham kamil. Nah, begitu. Dipahami? Bingung? Jadi saya ulangi lagi pembahasan idgham itu kalau dilihat dari sudut pembahasan nun sukun dan tanwin ini namanya mir rizqillah dengan min laban itu namanya idgham contoh idgham bila gunnah. Tapi kalau dilihat dari sisi jenis-jenis dari sisi kesempurnaan itu namanya bukan idgham bila gunnah lagi, itu namanya idgham kamil. Ya. Caranya apa? Caranya dimasukkan secara sempurna. Biasanya tanda dengan tasdid. Apakah kalau tidak ada tasdid tidak dibaca demikian? Enggak, tetap dibaca begitu. Ini tasdid di sini ada sebagai pelengkap saja. Walaupun tidak ada tasdidnya, misalnya nun mat min ri ya, tidak ada tasdidnya dibuang tasdidnya. Tetap saja dimasukkan. Tapi tanpa gunnah. Berikutnya halakum ini contoh dari pembahasan apa yang kita sudah bahas lalu? Pertemuan dua huruf yang sama makhraj sama sifat. Idgham mutajanisain. Mutamatsilain ya. Jadi dalamnya juga masuk idgham mutamatsilain. Ya. Kenapa? Karena lam ketemu lam. Pembahasan yang lalu itu apabila huruf yang sama makhrajnya sifatnya bertemu ya. Cara membacanya dimasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Kemudian ada ats-tsawab sama, itu dari contoh alif lam syamsiyah. Kemudian min rabbihim sama dengan di atas. Kemudian kalau fa'amana dhaifah idgham apa? Idgham mutaqaribain. Karena sama maksudnya. Kalau mutaqaribain itu berdekatan. Iya, ini berdekatan Ustaz. Tak ini mutajanisain. Ya. Kalau berdekatan bukan ya. Sama makhraj beda sifat. Beda sifat. Ya. Jadi cara membacanya dimasukkan kepada huruf berikutnya. Ini kan pertemuan antara ta dengan po. Huruf tanya hilang, dimasukkan secara sempurna kepada huruf po. Maka tidak tersisa lagi tanya. Tidak boleh kita baca fa'amanat dhaifah. Fa'amanat tidak boleh. Langsung masuk di huruf po. Kenapa? Karena pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Terlebih lagi yang po itu lebih kuat daripada huruf ta. Nah, dia Tapi membacanya kalau po ketak enggak tadi ya. nanti dibahas di bagian bawah idgham nakis. Ya. Itu di situ baru dibahas. Ini baru pembahasan idgham kamil. Jadi sempurna masuknya. Maksudnya tidak lagi tersisa lagi huruf tanya lagi. Enggak lagi dibaca. Karena apa? Dimasukkan sempurna kepada huruf berikutnya. Sempurna masuk di huruf to maksudnya. Berikutnya dal ketemu ta. Itu juga sama. Idgham apa? Dilihat dari sisi makhraj sifat kemarin. Idgham mutajanisain. Kenapa? Karena dal sama ta sama makhrajnya. Tapi dalam keadaan yang bersamaan ini tidak dibaca qalqalah dan tidak lagi terbaca dalnya, tapi masuk idgham sempurna. Qad langsung qad. Ya, tidak lagi qad. Tidak, tapi qad masuk di huruf ta. Ya. Ini juga ada terdapat ya di surat apa? Di juz amma itu. Abadtum ya. Abadtum. Tulisannya kan abadtum. Ya. Kalau ada orang baca surat Al-Kafirun abadatum salah. Ya, tapi abadtum ini semakna.
Contohnya sama seperti qad tabayyan. Jadi masuk di huruf berikutnya secara sempurna. Sama juga hasudtum juga begitu. Adapun bar rafa'allah idgham apa? Kalau dilihat dari sisi kesempurnaan sifat dan makhraj, Mana Ustaz? bar rafa'allah idgham mutakarrabain. Karena lam bertemu huruf ra, dimasukkan di kirim huruf ra. Idzalamu idgham apa? Dari sisi makhraj sifat. Ya, betul. Masuk di rubbo ya. Jadi tidak boleh kita baca tapi langsung masuk rubbo. Caranya bagaimana? Langsung pangkal lidah kita naikkan ke langit-langit. Jangan illam enggak, tapi nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah yang masuk dalam pembahasan idgham kamil adalah masuk dalamnya alif lam syamsiyah, kemudian idgham bila guna, dan hukum idgham yang sudah kita bahas yang lalu terakhir, yaitu mutabas lain, mutanisain, mutakrabain. Tiga ini mencakup dimasuk dalam pembahasan idgham kamil namanya. Jadi idgham kamil bukan satu sudut saja, bukan hanya pembahasan di alif lam syamsiyah, tapi juga di pembahasan idgham bila guna juga masuk di dalamnya. Dan juga pembahasan yang kemarin dari sisi makna dan sifat juga masuk di dalamnya. Masuk dalam pembahasan idgham kamil. Jelas nih? Oke. Berikutnya idgham naqis. Yaitu mengidghamkan atau masukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada makhrajnya saja, bukan pada sifatnya, makhrajnya saja. Disebut idgham naqis karena masih tersisa sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Nah, ini yang kita bahas tadi, ya. Ada sisanya. Kalau yang tadi idgham kamil, dia masuk sempurna. Enggak seakan-akan sudah enggak lagi terbaca itu huruf yang pertama. Ya, fa'amanat tulisnya kan begitu. Bertemu to, ta'nya lagi sudah hilang. Fa'amanat langsung. Seakan-akan enggak ada ta. Itu yang disebut dengan kamil. Sempurna, ya, masuk dengan sempurna. Adapun naqis, dia enggak masuk sempurna, sebatas pada makhrajnya saja, bukan sifatnya. Berarti apa? Masih terbaca. Ada sisanya gitu. Kalau yang di atas tadi sempurna masuk, kalau ini masih ada nyerempetnya gitu bahasa kita itu. Masih ada sisa-sisanya. Ya, di sini terbagi dua. Idgham naqis disebabkan karena salah satu dua sifat. Yang pertama sifat itbaq, yang kedua sifat gunna. Yang itbaq ini ya, contoh sifat itbaq. Sebelum kita baca, lihat cara mengidghamkannya atau cara memasukkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to. Keluarkan huruf to dulu. Kalau tadi kan dari keluarkan huruf utamanya, hilang dia. Dari makhrajnya dikeluarkan huruf to maksud tanpa dikol-kolahkan. Tidak boleh bahasa to, tidak boleh. Jadi mengeluarkan huruf to dari makhrajnya tanpa dikol-kolahkan. Kemudian setelah itu menurunkan pangkal lidahnya untuk menyebutkan huruf ta yang dikeluarkan dengan sifat hamas. Kenapa harus turunkan pangkal lidahnya? Kalau tidak turun, bagian terjadi yang terjadi ta-nya ikut menebal menjadi bosok po. Makanya setelah naik turun ke lidahnya. Ya, jangan tua. Jangan bos tua. Itu caranya. Ya. Ini kan contoh pertama pertemuan po dengan ta. Sama juga po dengan ta. Ya, tadi jadi cara membacanya dimasukkan ya, cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to. Jadi keluarkan dulu to-nya. Basal, nah itu terbaca to-nya. Beda yang tadi kamil. Kalau yang kamil itu enggak, dia hilang pertama huruf utamanya. Kalau naqis dalam pembahasan itu terbaca basal. Nah, naik pangkal lidahnya. Tapi jangan naik terus. Kenapa? Karena kita mau menyebutkan huruf ta. Basal ta. Jangan sampai basal po. Sehingga suaranya menebal ta-nya. Ini harus kita perhatikan. Dan ini sering terjadi kekeliruan di sini. Mungkin saja to-nya yang tidak sempurna sifatnya menjadi basat ta. Ini kesalahan yang pertama. Basat ta. Atau ta-nya berubah menjadi to. Terkorbankan ta-nya. Basat to. Ini ya. Jadi berikan haknya. Sifatnya kalau memang dia istifal tipis, maka tipiskan. Kalau yang tebal, maka tebalkan. Berarti masuk juga idgham mutajanisah ya tapi ya.
Yang mana? Ini, iya, ini kan idgham mutajazai. Cuma ini kenapa di pembahasan ini idgham nakis dibaca karena to itu lebih kuat daripada ta. To lebih kuat daripada ta. Ya, dan huruf hijaiyah yang paling kuat adalah huruf to dan huruf yang paling lemah adalah huruf ha. Maka dari itu to tetap terbaca makhrajnya tanpa dikolok-kolahkan ya. Tidak boleh basal tota, tidak boleh. Tapi kita baca ya. Basal ta. Tapi hati-hati sanya. Menjadi apa? Bosot harus basaota. Jadi kalau kita berikan grafik itu begini ya. Grafik itu kalau kita gambarkan itu begini. Ya. Jangan begini. Jangan langsung basa, tipis dua-duanya. Basa, baru ta. Jangan bosot to. Naik terus kalau begitu caranya. Bosot to. Jadi basat ya. Ulangi basalta. Berikutnya sama ulang kata. Ahadtu. Farraqtu. Ya, semuanya yang disebutkan huruf to-nya. Tidak boleh kolkolah tiga-tiganya. Tidak boleh dikolok-kolahkan. Tidak boleh farraqtu. Tidak. Alasannya karena bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya beda sifatnya. Ini yang pertama ya. Ini kan dua bagian. Yang kedua, sifat gunnah. Sebelum kita baca contohnya, lihat yaitu dengan mengidghamkan atau memasukkan huruf nun, sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau waw yang berharokat. Ya, ke dalam huruf ya atau waw yang berharokat. Sebelum kita baca contoh di atas, lihat catatan bagian bawah. Ada sama catatannya ada? Ya. Untuk bacaan ayat alam nakhluqukum terdapat dalam surat apa ini? Juz 29. Ada apa? Juz 29. Ya, apa namanya? Juz surat terakhir juz 29. Dari atas tapi ya. Dari Al-Mulk. Apa paling bawah? Di atasnya nambah lah. Nah, di atasnya naba, di bawahnya al-insan. Bukan. Di atasnya naba, di bawahnya al-insan. Surat apa itu? Yang bisa saya kasih apa? Al-Mursalat. Ya. Mau bilang gitu cuma lupa. Al-Mursalat. Halaman keberapa ini? Ya. Halaman keberapa? Ini halaman pertama sebelah atas. Bukan kiri. Halaman kan dua halaman dia. Iya. Dan ini halaman kedua paling atas. Insya Allah kalau sering dibaca tahu posisinya. Makanya penghafal Quran itu kalau bisa jangan ganti-ganti Quran supaya dia kuat hafalannya, dia posisi pun dia kuat. Bukan sebagai tujuan sih menghafal posisi, cuma untuk memperkuat saja. Oh posisinya di sini. Kalau sering baca itu dia kan tahu. Coba Al-Baqarah halaman pertama ayat 1 sampai 5. Halaman kedua apa bunyinya? Al-Baqarah. Ya. Halaman ketiga ya, itu. Ya, jadi begitu terus. Kalau kita sering baca insyaallah posisinya. Nah, kita lanjut. Untuk bacaan ayat alam nakhluqukum ini dibaca dengan idgham kamil. Artinya, semua sifat qaf diidghamkan ke huruf kaf tanpa tersisa. Pendapat ini yang dirojikan atau dikeunggulkan atau dikuatkan oleh Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya At-Tamhid sehingga tidak ada idgham nakis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat isti'la dan tidak memiliki sifat itbaq. Berarti kesimpulannya apa? Sebenarnya begini ya, kita kan bahas ya. Kalau idgham kamil itu di pembahasan itbaq, nakis itu kalau bertemu huruf tebal, huruf tebal kan? Di sini juga sebenarnya alam nakhluqukum huruf tebal juga. Qaf ketemu kaf. Qaf kan tebal kan? Di huruf tebal, kaf tipis. Tapi di sini jelaskan tidak dibaca, tidak dihukumi sebagai idgham kamil. Tidak dihukum sebagai idgham nakis.
Ya. Berarti tetap pola. Enggak, dia tetap masuk. Nah, cuma qafnya enggak terbaca. Enggak terbaca lagi. Jadi dimasukin idgham kamil. Cocok ya. Untuk bacaan ayat ini alam nakhluqukum ini dibaca dengan idgham kamil. Bukan idgham nakis. Kalau idgham nakis kan cara membacanya bagaimana? Alam nakhluq. Ya, kalau idgham kamil, kalau idgham nakis, qaf tetap terbaca kan? Alam nakhluq. Kenapa? Karena qaf tebal. Ya, sebenarnya begitu. Cuma di sini qaf tidak masuk dalam sifat itbaq, dia hanya sekedar istilah dan itu tidak pengaruh. Contoh-contoh yang kamil nakis itu kalau dia sifat itbaq, contohnya seperti to itu tadi. Basata itu kan huruf itbaq. Ya. Adapun qaf dia tidak sampai itbaq sifatnya. Dia hanya sekedar sampai istilah saja. Apa istilah dengan itbaq? Apa maksud dari istilah itbaq? Itbaq kalau istilah itu tebal, itbaq itu bahasa kita itu Menempel. iya lebih tebal lagi, bahasa kita itu tebalnya tebal. Lengket. Qaf itu tidak memiliki sifat itbaq sehingga tidak dimasukkan dalam idgham nakis. Dia hanya masuk dalam idgham kamil saja. Ya, sekalipun ini qaf didahulukan. Maka tidak boleh kita baca alam nakhluq. Qaf enggak boleh kita baca. Langsung masuk di huruf kaf. Alam nakhluq langsung masuk di kaf. Bukan nakhluq. Nah. Tapi kalau lebih kalau qalqalah lebih sah lagi. Luqakum. Tidak qalqalah pun kalau dia terbaca qafnya tetap salah. Ya. Jadi dijelaskan di sini sehingga tidak ada idgham nakis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat istilah saja. Kenapa? Qaf tidak masuk idgham dan tidak memiliki sifat idgham. Jelas ya? Oke, silakan jelaskan perbedaan antara idgham nakis dengan idgham kamil. Nggak serupa dengan pengertian di buku nggak apa-apa. Yang penting maksudnya dipahami. Tidak harus menonton pengertiannya seperti di atas. Kalau sesuai dengan teks di atas bagus. Tidak masalah. Yang penting maksudnya kena gitu. Nah, kontrol. Perbedaannya nih ya sekali. Jenis idgham dan sisi kesempurnaan terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham kamil. Nah, jelaskan idgham kamil. Jenis idgham dari sisi apa? Jenis idgham dari sisi kesempurnaan tadi terbagi menjadi dua. Idgham yang pertama idgham kamil, yang kedua idgham nakis. Bedakan. Yang pertama contoh idgham Pengertiannya. Ya, yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf ke huruf setelahnya secara sempurna. Ya, secara sempurna. Sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Ya. Kalau kamil, nakis. Kalau nakis dia memasukkan huruf ke huruf setelahnya juga. Setelahnya sebatas pada. Iya, tapi hanya sebatas pada sifat makronya. Oh, makronya. Iya, bukan pada sifatnya. Ya. Tapi tidak. Kenapa disebutkan itu idgham nakis? Karena masih tersisa sebagian sifatnya. Ya. Kalau kamil kan gak tersisa dia memang langsung sempurna masuk. Kalau nakis dia masih ada sisanya. Ya, gitu maksudnya. Nah, untuk Syekh, silakan. Jenis-jenis idgham dari sisi sempurnanya. Ya. Yang pertama idgham kamil, yang kedua idgham nakis. Idgham kamil yaitu memasukkan satu huruf dari huruf setelahnya, kemudian diidghamkan, dimasukkan secara sempurna sehingga menjadi huruf yang tasydid. Kalau kamil, nakis. Idgham nakis memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas pada huruf makronya saja. Bukan pada sifatnya. Ya, bukan pada sifatnya. Disebut idgham kamil karena masih tersisa. Ya, masih ada tersisa sebagian sifatnya. Itu aja. Ya, masih ada disebut idgham kamil, nakis karena masih ada tersisa sifatnya. Tidak hilang begitu aja enggak. Nah, lanjut.
Jenis-jenis idgham dilihat dari sisi kesempurnaan. Ada dua. Yang pertama idgham kamil, yaitu memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya dengan sempurna, Sehingga sehingga menjadi huruf ya yang ber, bertasdid. ya kalau Kemudian idgham nakis, yaitu mengidghamkan atau memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya sebatas dengan sebatas dengan sebatas pada huruf atau makhraj saja, sehingga masih tersisa sifat. sifatnya. Nah, itu aja. Ringkas saja. Qadar. Idgham nakis memasukkan suatu huruf ke huruf berikutnya secara sempurna sehingga menjadi tasdid. Terus Idgham nakis Yes. memasukkan huruf ke huruf setelahnya Sebatas sebatas huruf makhrajnya saja, maratnya saja, bukan pada sifatnya. disebut idgham kamil karena Disebut idgham kamis nakis itu karena masih ada sisanya. ya masih ada sisa. Sisa apanya? Tanya dulu, jangan sampai sisa makanan. Jangan sampai ada sisa kue. Sisa sebagai sifatnya. Sifat. Ya, sisa sifatnya. Nah, ya. Jadi jenis idgham ada dua. Yang pertama idgham kamil, yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya dengan sempurna hingga terjadi tasdid. Ya. Sehingga menjadi huruf yang bertasdid. Pakai bahasa-bahasa lain lagi. Bervariasi. Kalau nakis Adapun idgham nakis yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas makhrajnya saja atau hurufnya, bukan pada bukan pada sifatnya, sehingga tersisa sebagian sifatnya. Masya Allah. Nah, betul. Jenis idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya terbagi dua, yaitu idgham kamil dan idgham nakis. Idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna sehingga menjadi huruf yang bertasdid. Sedangkan idgham nakis yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas pada makhraj hurufnya. Iya. Dinamakan idgham nakis karena masih tersisanya sifat huruf yang diidghamkan. Iya, Masya Allah. Oke ya. Cuma di sini dirinci ya, idgham nakis itu ada perincian di sini. Idgham nakis disebabkan adalah salah satu dari dua sifat. Mungkin sifat itbaq seperti yang ini tadi ya, basaqta, atau sifat yang diidgham digunakan. Tapi dikhususkan pada dua huruf ini. Tidak semua masuk, tidak semua huruf 4 huruf itu tidak, hanya 2. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf iya atau waw saja. Jadi cara membacanya, kita belum baca ini contohnya. Min waliyyin wala waq. Min waliyyin wala waq. Yaqulun. Jadi itu contoh dari sifat kunnah. Masih dalam pembahasan juga idgham nakis. Nah. Alhamdulillah. Saya Kan mungkin ulang dalam Dewati ini berkaitan dengan hamzah wasol itu. Ya. Contoh yang di diasokan, yang dicontoh di idgham kamilnya. ya. Jadi dimasukkan dengan apa yang tadi takyibu. Sini anak lupa kan untuk mengetahui apakah hamzahnya ini di fathah, di kasroh ataupun di doma. Ya. Ada yang bisa jawab? Melihat huruf yang ketiga itu. Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Kenapa dibaca i? Kenapa tidak baca u? Kenapa Harus di belajar bahasa Arab, Ustaz. Nah betul, salah satu ya, bukan salah satunya belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena ini kata perintah. Ya, ini kan perintah untuk idrib itu artinya apa? Itu. Pukulah, ya, dengan tongkatmu biasoka. Dengan tongkat, aso itu tongkat. Dari kata-kata doroba yang beribu. Yadrib. Kata perintahnya, amrnya idrib. Ya, Masdarnya itu tadi, masdar. bukan mas fi'il amr, kata perintah. Berarti sama juga idgham begitu. Iya, sama. Cuma ala wazan, kalau idrib itu ala wazan fa'ala yaf'ilu, kalau idhab itu fa'ala yaf'alu. Wazannya itu beda.
Jadi antum jangan samakan harokatnya ya. Ada wazannya ya. Maksudnya rumus timbangannya itu. Kapan if'il, kapan if'al, kapan uf'ul. Ada timbangannya. Nah, jadi kata kerja yang memiliki timbangan ini ya satukan yang ini. Kalau ini yang daraba yadribu ala wazan fa'ala yaf'il. Makanya perintahnya if'il, idrib, jangan adrib, jangan, atau udrub, jangan. Itu salah satunya cara menentukannya hamzah wasl ada salah satunya dengan mempelajari bahasa Arab. Yang kedua biasanya dilihat dari huruf yang di tengahnya ini. Kalau dia kasroh, li-nya berarti kasroh. Seperti jalasa yajlisu, jalasa yajli, li-nya lihat, li-nya. Kan kasroh ya. Berarti perintah kata amarnya apa? Ya, ijlis, begitu. Lihat ada situ. Iya, setelahnya. Gitu. Kalau yang fathah, kalau yang kasroh itu tandai saja. Yang pertama pelajari bahasa Arab supaya, yang kedua huruf tengahnya. Jalasa huruf tengahnya ya, jala, itu la-nya. Yajli, li, nah itu li kan kasroh. Maka berarti harokatnya kasroh, ijlis. Ya. Gitu. Yang di contohnya kalau yang ada alif lamnya Ustaz, apakah dia paten? Mana? Seperti contoh mana? Ya itu kan mubtada itu. Pasti tidak mungkin itu toibun, pasti kalau ada kalau dia mubtada, tidak mungkin mubtada itu iki atau nah, pasti al. Kalau tidak al, ya masuk di huruf berikutnya. Tidak mungkin i, tidak mungkin u. Itu otomatis paten. Nah, seperti al kitab, tidak mungkin il kitab, nah. Al masjid, tidak mungkin il masjid atau ul masjid. Nah, mubtada, ya mubtada. Gitu. Iya, ini kan Rasul Utsmani ya, biasa ada Rasul Sod ini ya, kepala Sod. Ini yang bikin kita bingung, karena ada sebagian anak santri itu yang tidak pernah pegang mushaf Madinah, yang mereka pegang ya Quran yang besar-besar itu kan tanda begini tidak ada. Ketika mereka membaca surah Al-Fatihah apa bacanya? Alhamdulillah. Seperti itu apa? Iganya harokat, padahal bukan harokat dia, Rasul Sod. Itu mungkin kalau belum terbiasa mungkin bagusnya memang pakai Quran Indonesia saja. Tapi kalau sudah biasa ya dia akan tahu itu hamzah wasl. Ya kalau belum terbiasa pakai Quran Indonesia saja. Cuma Quran yang menyebar di kita itu yang besar-besar itu tidak standar, itu susah untuk menghafal karena posisinya itu sudah berbeda. Coba antum lihat ayat Al-Baqarah ayat 1 yang standar itu ayat 1 sampai 5 halaman pertama itu. Kalau yang Quran Indonesia yang tidak standar itu bukan sampai 5, ayatnya sampai 7 ya. 18 Iya, dia 18 baris dia satu halaman. Kalau yang standar kan 15 ya. Utsmani 15. Nah, itu mudah kita menghafal itu. Kadang kita kalau ganti-ganti Quran lebih-lebih Quran itu air susah. Tidak bisa mungkin kuat hafalannya. Nah, kita tasin. Oke. Saya tanya dulu ya sebelum tasin. Pokoknya saya tanya. Bagaimana? Anta kunta turaji fil bait? La. Limadha lam turaji ya Syekh? Anta mashghul kula yawm? Masyaallah, rajul mashghul dhihaban wa iyaban ila al-a'mal hatta tansa al-muraji'ah. Labas, saya tanya-tanya ya. Antum baca surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى Abadan atau abdan? Pakai ain atau أبدا pakai ain atau أبدا pakai hamzah? pakai ain Ya jelas. أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة Jelas tuh Samar? Nasiyah, ulangi nasiyatin. ناصية كاذبة Tuy. خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Masya Allah. Antum cari hukum idgham nakis atau kamil di surat ini. Antum buka silakan. Tentukan idgham kamil. Adakah idgham kamil atau idgham nakis? Tentukan kalimatnya apa. Masuk dalam pembahasan kamil atau nakis. Tanya semuanya. Oh ini Ustaz, Apa itu? Ar-Ra. Ar-Ru'a ya, Ar-Ru'a Ustaz. Kamil atau nakis ini? Ini idgham kamil Ustaz. Kamil. Kenapa kamil? Karena memasukkan huruf secara sempurna Ustaz. Ya. Nah, jadi nunnya tidak lagi terbaca ya, secara sempurna masuk di huruf ra. Jadi Ar-Ru'a. Nah, kalau nakisnya ada enggak? Nakis itu dua keadaan ya, dua sudut pandang. Mungkin di pembahasan itbaq. Kalau itbaq kayaknya tidak ada di sini. Mungkin dia masuk banyak ini biasa pembahasan idgham bi gunnah. Ya, dari pembahasan idgham gunnah. Ada kami gunnahnya? Kamil dia. Ini kalau Ustaz, Kalau enggak? bukan di. Kalau nakis itu apa tadi di pembahasan itbaq ya? Kalau kalau itbaq enggak ada di sini. Mungkin dia masuk dalam pembahasan idgham. Idgham apa? Gunnah. Atau ya. Antum cari pembahasan idgham bi gunnah. Ada enggak idgham bi gunnah di sini? Enggak ada. Berarti enggak ada. Ya. Yang ada di sini hanya idgham kamil saja di kalimat ar-ra'ahu istaghna atau ar-ruj'a. Itu juga idgham kamil di pembahasan dari alif lam syamsiyah. Nah, alladzi juga. Berarti semua tasdid itu belum tentu kamil tadi. Belum tentu. Kalau dia bertemu dengan syamsiyah, berarti masuk kamil. Kalau seandainya al-insan kan alif lam juga, tapi karena bertemu dengan huruf i hamzah tidak masuk dalam kamil. Dia yang masuk. Alnya itu nggak lagi terbaca. Gitu. Bukan. Iya, ar-ruj'a. Tulisannya kan al-ruj'a. Jadi alif lamnya masuk di huruf ra secara sempurna. Ya, seakan-akan tidak ada lamnya. Itu nanti kamil. Nah. Oke, lanjut Syekh Antum. Surat apa? Surah Tarik. At-Tariq. Betul? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
Lamanya ditahan ya. Lamma ingkul In kullu lamma nafsi ketika lamma ingkul nafsil lamma. in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz Terus falyansuril insanu mimma khuliqa. tahan ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nggak panjang ma-nya. Dia cuma ya ditahan saja Bunda. Mimma khuliqa. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min Junya bayni pendek ya. yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Jangan toro. Wat taro tanya tipis. Ya. Yakhruju min bayni wat Ini tara'ib. ya, jadi yang pertama gunanya pada hukum iklab sini ya, jangan tergesa-gesa. Kemudian taruhnya tanya tipiskan rohnya tebal. Ya khruju mim ada jedanya. Mim bukan langsung mim ba'di mim baini enggak, tapi mim bainis sulbi wat taraib. Ya. Yakhruju min Junya pendek. Ya khruju mim bayni sulbi wat tara'ib. jangan toro wat taro ya. Yakhruju min Junya pendek. Ya khruju mim bayni wat tara'ib. sulbinya ketinggalan. Ya khruju mim bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Ya. Innahu lakhaw Ala raj'i. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Yawma Yauma tubnas. tubanas sarair. Ya. Sarair, cocok. Terus faman lahu jangan dipendek, masuk panjang. Fama lahu min quwwatin wala nasir. ya. Was-samaa'i dzatir raj'i. La was-samaa'i dzatir raj'i. Was-samaa'i dzatir raj'i. Wal ardi dzatil sad'i. wal ardi dzatis sad'. Wal ardi dzatil sad'i. Innahu Kepanjangan gunanya innahu laqawlun fasl. laqaulun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hasl. Hazl. Wa ma huwa bil hasl. Innahum yakhiduna khayda wa akhiduna khayda. Ada nunnya. Wakidu kaida. Innahu yakhiduna khayda wa akhiduna khayda. Ada nanya langsung wakidu kaida. Akhidu khayda. Ya gitu. Innahu yakhiduna khayda. Innahu. Ini ayat 15 enggak usah dibaca lagi. Langsung antum baca di wakidu ayat 16 ayat keduanya. Wa akidu kaida, bukan wa akiduna, enggak ada nanya. Wa akidu kaida. Wa akhidu kaida. Ayat terakhir. Faman hilil khabirina amhilhum ruwaida. Masya Allah. Barakallah. Insyaallah lak. Nah, barakallah. Carikan idgham kamil dan nakis. Di sini dua-duanya ada. Contoh saja. Kamil ada, nakis juga ada. Yang kamil dulu.
Yang kamil banyak. Iya, dari awal itu. Dari awal. Yang kamil mana? Laptop. Iya, at-tariq itu ya. Itu kamil semua di atas. Ayat pertama at-tariq, ats-tsaqib itu semua kamil. Kalau yang nakis ya dengan juga at-taraib juga itu kamil. Yang nakis kalau sifat itbaq nggak ada ya, itu jarang memang. Kalau sifat itbaq itu yang to ketemu ta itu pembahasan idgham kamil nakis di pembahasan itu enggak. Berarti Kebanyakan yang di gunahnya ya, gunahnya banyak. Di pembahasan gunahnya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu wawu atau ya. Kalau dilihat dari sisi pembahasan nun sukun dan tanwin itu namanya idgham bigunnah. Tapi dari pembahasan ini ya, dari sisi kesempurnaan idgham nakis namanya. Apa kalimatnya? Dapat ayat 10. Antum lihat ayat 10? Apa ayat 10. 10. Itu. Apa intinya di situ? Ketika kasratain bertemu huruf wa. Quwwatin wala. Itu nakis itu. Ya, itu nakis. Kenapa? Ya, diigomkan. Digunakan. Guna. Itu kalau dilihat dari sisi nun sukun dan tanwin namanya idgham bigunnah. Tapi kalau dilihat dari sisi kesempurnaan idgham nakis. Nah, baru. Oke, lanjut. Bacakan surat Al-Balad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ما شاء الله. كنت تراجع في البيت تراجع مراجعة انتهت ولكن lam tukmil belum sempurna laisa bikulli tidak sempurna. Lagi fil usbu raja'ata kulna dalam seminggu ini. Ya minimal seminggu sekali ya. Kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa seminggu sekali ya. Apa tujuannya? Supaya lebih mungkin ya insyaallah.
Nah, sekarang cari tentukan idgham kamil dan naqis di surat ini. Ini wawalidiu Ustaz, masuk dia kan? Wawalidiu Ya, idgham naqis. 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 Nah, kalau kamil Allai. Allah. ya alain yaqdir ya itu ya, itu naqis ya. Iya masuk. Kalau lai itu kamil. Kamil Kalau disebut ketemu ya, dua-duanya ya. Kalau di sini Allah dia naqis. Kalau lai yaqdiru itu kamil. Apa terbalik? Lai yaqdiru itu naqis ya, Allah kamil. Tahu ya? Nun mati ketemu lam itu idgham kamil. kamil. Kalau nun mati ketemu ya, Idgham naqis. Naqis. Karena masih tertinggal dia. nah, Ini malal pada. ya malal lumada. Apa ini kamil naqis? Kamil. Kamil. Nah, Yahsabu Allah. Yahsabu Allah sama. sama ya. Nah. Kalau an-najdain ujung ayat 10 ujungnya najdain Idgham kamil. kamil ya. Masuk di huruf nun. Nah, lanjut. Oke. Syekh. Ayo surah. Habis tak? Takbir. Masya Allah. Takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت Tidak ditahan ya. Dia langsung aja. Kita syamsu bukan syam karena dia bukan pembahasan itu bukan mim ketemu mim atau mim ketemu mim. Dia idgham syafawi. Mim sukun ketemu sin. Jadi nggak ditahan. Idgham. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العصار عطلت Isya pakai sya. وإذا العشار عطلت وإذا الصخور وإذا النفوس حصرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت Nufusu. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت Danya pendek. Wa وإذا idzal الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف pendek. نشرت وإذا الصحف Pendek. نشرت Wa idzas suhuf. وإذا الصحف نشرت Nushi. وإذا الصحف نشرت Pakai sya. Nushi. Shi ya. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين Nggak panjang. Udah panjang tadi. Danya nggak panjang. ذي قوة عند ذي العرش المكين Nggak dari belakangnya. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, bukan arsyil tapi arsy. ذي قوة عند ذي العرش Danya nggak panjang. Bukan dadil. Inda dzil 'arsy makin. ذي قوة عند ذي Inda dzil. العرش المكين Bukan arsyil, arsy saja. Arsy ya, enggak pakai lam. ذي قوة عند ذي العرش Danya jangan panjang, jangan dadil. Indadil. Jangan panjang dalnya.
ذي قوة عند ذي العرش مكين Pakai syi tapi pakai sya ya. عند ذي قوة عند ذي العرش مكين Terus مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون nanya pendek. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم Minkum, jangan langsung minkum gunain. لمن شاء منكم أن يستقيم Gunanya liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, itu kan? Masya Yang Allah. penting hafal dulu. Ada usul nanti. Tapi kalau Ada sudah kaidah hafal di susah itu. Kalau kita menghafal dulu baru Iya. perbaikan, nanti terlanjur. Itu pernah kejadian loh. Dia menghafal karena memang dari dasarnya dia salah. Ketika ditegur salah, sudah benar Ustaz. Dia lihat Qurannya buktikan salah. Coba lihat, entah sudah benar ya, dia sudah benar. Salah. Berkali-kali kita katakan salah, baru dia sadar. Oh iya Pak. Padahal dia sudah lihat Quran ini. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur hafal. Jadi walaupun dia sudah lihat Quran tetap ya gitu ya. Jadi apa ini harus dilihat nih Pak. Jadi dengar rekaman bukan rekaman yang salah. nah, ya sambil menghafal sambil juga perbaikan. Nah, barakallahu. Lanjut. Atau ya, tentukan. Lihat alif apa nih? Ilkom kamilnya? Ida syams sudah. Ya, syamsu masyaallah. Kemudian nakisnya? Nakisnya minkum ayyastaqim. Ya, ayyastaqim insyaallah. Ada lagi kan kamilnya? Nakisnya ada lagi? Ada ayyasha Allah. Insyaallah. Ada lagi? Belum lihat. Idgham kamil yang bentuknya idgham bila guna. Dalam posisi idgham bila guna ada? Contoh idgham kamil tapi yang dalam posisi idgham bila guna, yang bentuknya idgham bila guna. Ya, ayat 27. Dzikrul lil. Ya, dzikrul lil. Oh iya. Ya. Itu dabar. Oke, lanjut. Antum Syekh, anta kunta turaji fil bait? Masya Allah. Qulil. Gimana? Gimana jatuh berdiri? Muskilah. Kamil ya, harus kamil. Anta turaji kunta turaji kamil sempurna. Kamil sempurna. Nah, Iqra surah Al-Ghasyiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية Yang pertama pakai ha, yang kedua pakai ha. هل أتاك حديث Masih ha. الغاشية Hal ataka ha. Ya, yang kedua ha, yang kedua haditsul ha, pakai ha. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية min ain. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر pakai to bimusaytir بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Nah, insyaallah. Tentukan. Ada dalam syam idgham kamil lah. Idgham kamil. Nakis ini wujuhi Iya. Ya, wujuhun yawma. Nah. Terus yang kamil Nah itu tas itu Ustaz. Lah tas. Tadi maksudnya karena dia punya yang tas. ada? Yun itu enggak masuk Ustaz. Yun. Ya. Tadi Ada? Ada nakis. Kamil ada. Satu. Hah? Ya as-sama itu. Ya as-sama itu intinya as-sama kamil. Ya kamil as-sama nakis tadi atas wujuhun yawma. Nah, baru. Padahal Syekh. Selesai ya? Belum? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا Subat. Pakai sin. وجعلنا نومكم سباتا Pakai su. Ya. Iya. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار Kan. معاشا Nanti satu ayat lagi lewat. Lail.
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا Pakai sya, shin. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا Pakai shin. Shin. Sab'an shidada. Pakai shin. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من Nanya panjang. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Masya Allah. Oke, tentukan. Hanin Nabil Ali. Ya, an-naba maksudnya kami. Nakis? Kalau nakisnya ini jazaa'u. Ya, jazaa'u. Nah, insyaallah. Alhamdulillah. Break saudara. Oke, kita coba.